Ini adalah salah satu joke yang menurut gue ikonik banget dari seorang Panji. Dan ini viral banget di Twitter. Polisi kita membunuh, tentara kita berpolitik, presiden kita memaafkan koruptor, wapres kita Gibran. Ini ide ini muncul dari mana dan apa artinya? Gue nggak ngerti, jelasin ke gue. Itu tuh sebenarnya ujung dari sebuah premis. Premisnya itu adalah bahwa sebenar-benarnya kita emang cuma bisa ngandalin diri kita sendiri. Argumennya itu adalah rakyat Indonesia tuh paling sering ngomong gini, kita mah nggak bisa diharapin lah rakyat kita, rakyat kita mah nggak siap, jangan berharap sama rakyat lah gitu. Nah gue tuh nggak terlalu suka sama argumen itu, rakyat kita nggak siap, rakyat kita nggak siap. Ya kita mah berjuang dengan apa yang kita punya, berjuang dengan kondisi kita sekarang. Waktu Bung Karno mau memerdekakan Indonesia, 93% buta huruf. Bung Karno kan nggak bilang, rakyat Indonesia nggak siap merdeka, ntar aja nunggu melek huruf, kan enggak. Kalau Bung Karno ngelihat rakyat Indonesia 93% buta huruf, oh ya udah kalau gitu, berjuangnya lewat orasi. Makanya dia menjadi orator yang luar biasa. Kita juga kayak gitu. Kita nggak bisa atau nggak perlu nunggu semuanya sempurna. Kita berjuang dengan apa yang kita punya karena kita mau berharap sama siapa. Ya. Polisi kita membunuh, tentara kita berpolitik, presiden kita mau maafin koruptor, wapres kita Gibran. Sampai keselak gue. Makanya gesernya ke sana. Itu premisnya. Ini berarti kayak titik kulminasi udah hopelessness. Iya sama pemerintah, tapi tidak sama kita. Karena gue pengen bilang dari joke tersebut, lu harus percaya bahwa kita tuh punya daya. Kalau lu mengecil-ngecilkan daya kita, mereka yang happy. Padahal kita enggak kok. Kita cukup kuat dayanya. Siapa yang paling pengen lo roasting saat ini, Mas? Prabowo, harus cepet ya. Prabowo. Iya. Kira-kira lo akan roasting gimana tuh? Ngeri-ngeri sedap gak sih tuh? Pasti. Tapi ya namanya juga tantangan kan. Kita mah ambil aja dulu. Oke. Iya. Lo udah ngajuin proposalnya? Ragu sih gue. Kayak beliau agak kurang ikrip deh sama gue. Gitu ya. Karena biasanya kan posisi presiden disakralkan. Iya memang, ya makanya kan? mungkin gak akan terjadi. Gak akan Kita terjadi. mungkin harus nunggu kelak beliau sudah tidak menjabat baru kita tawarkan. Apa yang lo pengen sampaikan ke Presiden Prabowo ketika lo ketemu? Pak Prabowo mesti cek ulang siapa-siapa saja orang-orang yang ngasih informasi ke Bapak. Karena dari banyak informasi, izin Pak, dari partai Bapak sendiri yang cerita bahwa Bapak tuh Kelilingi? dilindungi dari kebenaran. Oh ya. Iya, jadi nggak semua informasi nyampe ke Bapak. Saya ngerti, saya kan juga mimpin perusahaan. Anak buah saya juga bilang, ada hal-hal yang kita selesaiin sendiri aja dah. Mas Panji nggak usah pusing karena dia mikirin yang lain. Saya ngerti itu. Tapi ada hal-hal yang harusnya Bapak tahu, karena kalau Bapak nggak tahu apa yang Bapak ucapkan, jadi berjarak sekali dengan kebenaran yang rakyat rasakan. Nah, kalau Bapak tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang Indonesia, Bapak kehilangan kesempatan untuk jadi pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Gimana caranya sih kita bisa memimpin sebuah bangsa kalau kita nggak dikasih tahu selengkap-lengkapnya informasi terkait bangsa? Ya. Masuk akal kan? Masuk I mean akal. no harm. I'm just saying, kalau kami rakyat Indonesia ingin mendapatkan yang terbaik dari Pak Presiden Prabowo harus juga tahu selengkap-lengkapnya informasi tentang Indonesia. Ya. Bahkan ada banyak orang yang secara desperate komen di sosmed, Pak Prabowo main sosmed dong biar tahu realitas sebenarnya rakyat kayak gimana. Terus kata Pak Dasko, jangan nanti nge-tweet mulu. Izin Pak Dasko. Oke. Adidas. Apa yang lo pengen sampaikan ke Wapres Gibran? Damn, susah nih. Sampai balikin topi lo dia. Cepet masalahnya. Ke Wapres Gibran. Ya. Saya cuma bercanda. Serius lo? Enggak, karena bercanda dengan Gini. Ini yang mau gue sampaikan ke Wapres Gibran. Bro, kalau kesel losin aja, nggak usah direm. Losin aja. You know what I'm talking about, you know what I mean. Kalau kesel losin aja. Kasih tahu aja kenapa gue nggak dikasih tahu pakai kemeja putih, gue jadi pakai batik nih.
Kasih tahu dong warna dasinya apa. Merah sendiri nih gue. Losin aja bro. Jangan diem-diem. Marahin aja. Orang Solo nggak bisa meledak-meledak bro. Bisa bro. Gue punya temen namanya Mustika Kusumaningtyas. Ngomel mulu orang Solo. Sekarang giliran gue jualan. Tadi lo jualan, sekarang giliran gue jualan. Oke. Room for improvement. Ya. Menurut lo, room for improvement apa yang ada di diri lo Mas Panji yang masih pengen lo kejar? Sebelum gue jawab, gue mau ngomong ini hampir gue lupa. Room for improvement. Room for improvement is such a great YouTube title. Oke. Such a great title. Waktu gue lihat, bagus. Semoga lu men-treat ini sebagai IP dan bukan hanya sebagai konten. Cause it is one of the best YouTube program name I've ever seen. Room for improvement. Amin. Itu satu. Yang kedua, room for improvementnya. For yourself. Berat nih. Ya soalnya banyak yang mesti diperbaiki dari diri gue sendiri. Gue mau milih satu nih, susah bener. Gue mau ngasih sesuatu yang belum pernah gue buka nih. Karena Asik. gue rasa, ya mumpung ditanya ya ngapain ya. Di tempat lain gak ditanya juga. Kayaknya room for improvement terbesar gue adalah gue harus jadi individu yang lebih worthy of love. Kenapa harus worthy of love? Selama ini apa yang terjadi? I don't think I'm worthy of love the way kadang kan gue ngelihat kelakuan gue sendiri terus menilai diri gue sendiri, mencoba untuk mengevaluasi diri gue sendiri. Gue kadang suka mikir lu tuh nggak layak dapat kasih sayang kalau dari kelakuan lu mah. Kalau kelakuan lu kayak gini mah siapa yang mau sayang sama lu, siapa yang mau cinta sama lu, who wants to invest their love and affection to you if this is the kind of person you are gitu. Tapi pada saat yang bersamaan gue berpikir gue tapi nggak mau juga sih hidup tanpa cinta gitu. Tapi you know, you get what you deserve, you reap what you sow. Lu menuai apa yang lu tanam. I just have to be a better person aja so that I can be worthy of love. So if I have to improve myself, I need to be a better person. Ya. Because I don't think I'm worthy of love now. Psikolog gue nggak suka kalau gue ngomong kayak gini karena lu tuh terlalu sering nyalahin diri lu sendiri tuh signs of depression kata dia. You have to stop blaming yourself for this and that gitu. Dan susah buat gue karena akarnya tuh karena rasa tanggung jawab. Gue tuh punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Untuk apapun yang terjadi tuh gue tuh merasa ini tuh tanggung jawab gue. Tapi ternyata ujung-ujungnya tuh jadi menyalahkan ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik gitu. Self-blaming ya. Iya dan ketika gue self-blaming quite violent sih. Itulah kenapa kalau gue gak suka sih kalau gue lagi, maaf ya Zoya, kalau gue lagi kayak gini tapi ya gue harus lebih baik lagi lah jadi orang gitu. Oke. Apa yang pengen lo sampaikan ke diri lo 10 tahun dari sekarang bro? 2035 itu 65. 66. Hah? Usia lo akan 66? 56 sorry. 56. Bisa ngitung gue. 56. Kalau gue hari ini bener ngejalanin hidup gue, maka lu harusnya udah jauh lebih sehat, jauh lebih berhasil memajukan industri stand up comedy Indonesia, jauh lebih berhasil dalam mengejar karir lu di New York. Semoga lu udah berhenti menyalahkan diri lu sendiri. Bukan hanya karena lu tahu itu salah, tapi karena apa yang ingin lu capai udah tercapai dan lu udah living your dream. Itu aja.